Dulu, orang Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa yang fenomenal. Mengapa begitu? Pada awal abad ke-20, Minangkabau adalah gudangnya para intelektual. Bukan hanya sekedar intelektual dan pegiat literasi, melainkan juga penggerak kemerdekaan Indonesia. Sebut saja nama-nama mereka: Tan Malaka, Agus Salim, Abdul Muiz, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Kedikdayaan orang Minangkabau dalam pentas intelektual dan literasi pada masa lampau akan selalu menjadi cerita yang menarik dan tetap relevan untuk dikaji sepanjang zaman. Bagaimana tidak, Minangkabau ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1838. Tetapi dengan waktu yang begitu singkat, pada tahun 1920-an, mereka menjelma menjadi momok intelektual pribumi yang menakutkan bagi pemerintahan Hindia Belanda. Sementara itu, daerah lain yang lebih dulu dijajah oleh Belanda tidak mampu untuk berkembang secepat orang Minang. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab persoalan ini adalah ternyata orang Minangkabau sudah terbiasa belajar dan bersastraria sebelum Belanda memijak tanah Minangkabau. Bahkan, cara mereka belajar sebelum kedatangan orang Belanda lebih menantang. Bukan hanya sekedar belajar, mereka juga harus tinggal dan tidur di tempat mereka belajar. Semua orang Minangkabau pasti familiar dengan tempat belajar itu, terutama generasi sebelum tahun 1980-an. Tempat itu disebut surau oleh orang Minangkabau. Surau merupakan sentral pendidikan bagi orang Minangkabau sebelum masuknya sistem pendidikan barat. Masyarakat Minang, terutama kaum laki-laki, diwajibkan untuk belajar di surau. Pada saat belajar di surau, mereka akan ditempa dengan pelajaran fikih, hadis, tafsir, ilmu silat, dan berpetatah petitih. Di surau, para calon orang Siak dilatih juga untuk menulis dalam bahasa Arab Melayu. Maka tidak heran jika etnis Minang cukup cekatan berdagang di seantero dunia Melayu. Sebab mereka menguasai perbendaharaan bahasa Melayu, baik lisan maupun tulisan. Selain di surau, ternyata ada gelanggang yang lebih radikal untuk menempa para pemuda Minangkabau, yaitu lapau. Inilah gelanggang khusus bagi kalangan Parewa, pemuda Minang yang tak kenal bismillah. Kecakapan berbahasa dan berbalas syair adalah hal yang lumrah yang kita temui di gelanggang ini. Kehebatan mereka dalam berargumen pun akan dibuktikan di lapau, sehingga tidak jarang sebuah permasalahan antar individu atau kelompok selesai di lapau. Malahan, ada anekdot jenaka yang berkembang tentang fungsi lapau dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu dak ada masalah negara dan indak selesai di lapau. Karena kedua unsur inilah, menurut Gusti Asnan, yang membuat orang Minangkabau sama sekali tidak terkejut dengan sistem pendidikan barat. Malahan, mereka cenderung untuk menerima sistem pendidikan tersebut. Bahkan di salah satu nagari di Minangkabau, yaitu nagari Koto Kadang, sangat menyambut kedatangan sistem pendidikan barat ini dengan tangan terbuka. Sehingga negari ini dijuluki Negeri Seribu Doktor, karena rekam jejak masa lampaunya yang sangat menakjubkan. Hal ini terjadi karena etnis Minang sudah terbiasa belajar di surau, dan ketika pendidikan barat datang, mereka tinggal mengubah haluan saja, dari awalnya surau berubah menjadi ke sekolah. Sehingga proses pembentukan watak intelektual mereka semakin matang dan sesuai dengan perubahan zaman.